teman-teman yang mau belajar gitu kan trading di Trendliner gitu, hal-hal yang perlu diperhatikan itu sebenarnya apa sih Om? Ya kembali yang perlu diperhatikan adalah resiko ya. Itu resiko harus diperhatikan. Yes. Trendliner itu kan memang sahamnya liquid, kadang kurang liquid, ada yang sangat liquid, tapi yang pasti Trendliner itu sangat volatil. Ya, Ya. Trendliner itu paling volatil pergerakannya ya. Ya, jadi benar-benar digoreng, dibawa naik ke atas, dibanting lagi ya. Bisa mau arah, kemudian mendadak ARB ya, kemudian tarik lagi ke arah. Itu pergerakan dari Trendliner. Yang kita harus perhatikan adalah resikonya. Bagaimana cara kita membatasi resiko di saham tersebut, ya kan? Resikonya dari mana kita bisa melihat resiko? Ya kita harus melihat dari support dan resistnya juga. Di mana area support, di mana area resistnya, ya. Kita bisa melihat broker summary-nya. Kalau sebuah saham ini didominasi oleh broker retail terus dan yang jualan adalah broker besar terus, ini sedikit harus kita waspadain ya, walaupun memang dibawa ke atas terus ya. Akan ada saatnya itu nggak akan terus naik. Nah, ini yang kita harus waspadai ya. Kemarin saya juga bilang kan WIRG itu terakhir saya beli di 1315. Sudah terakhir mentok saya nggak akan beli lagi. Karena apa? Saya melihat resikonya sudah sangat besar sekali. Memang euforianya besar ya, masih oke ya. Dan kita lihat hari ini sempat 1600. Tapi ya kita lihat hari ini. Hari ini adalah hari ya bisa dibilang pembantaian, bisa dibilang hari berkah juga ya kan. Tergantung teman-teman masuk di harga berapa. Ada yang bilang sama saya berhasil tektokan sampai 3 kali, 4 kali di WIRG. Ya, memanfaatkan volatilitas. Nah, ini yang kita harus perhatikan. Ya, kalau teman-teman nggak ngerti, asal FOMO aja, asal kemakan apapun news, apapun langsung masuk ya, nggak bisa. Ya, itu yang memang teman-teman harus perhatikan ya di saham-saham Trendliner ya, seperti itu. Oke, ini puncaknya nih Om, puncaknya klimaksnya nih. Terakhir nih, klimaksnya. Jadi kalau misalnya untuk orang pemula gitu, khususnya trader pemula gitu, mau masuk ke Trendliner gitu, apa sih hal-hal yang benar-benar harus benar-benar dihindari supaya terhindar dari resiko guyuran bandar itu Om, yang benar-benar ngeri gitu, apalagi sampai kekunci gitu kan banyak tuh saham-saham yang kekunci di ARB sampai 7 kali 10 kali gitu. Saya pertama kali kalau melihat saham Trendliner tuh harus memperhatikan bid dan overnya ya, alias likuiditasnya bagaimana. Kalau kita ngerti atau sering bermain di saham Trendliner, kita mesti ngerti. Misal contoh ya, MTBI, TIR, ya, INDX ya, seperti itu. Itu kan saham dengan likuiditas yang kecil ya. MTBI kan kecil ya. Tiba-tiba mendadak tebel-tebel kan kemarin beberapa kali sampai arah. Nah, kalau seperti itu, likuiditas aslinya itu kecil. Jadi kenapa dibuat tebal? Seolah-olah retail dipaksa FOMO. Seolah-olah bidnya ditebelin semuanya, dibawa ke atas. Sehingga retail FOMO. Ya, bandar bisa jualan di harga-harga atas. Nah, saya menghindari saham-saham yang seperti itu. Karena apa? Karena gini ya, memang bisa menghasilkan cuan. Cuman kayak tebak-tebakan. Kita nggak ngerti kapan bandarnya nyabut bidnya. Ya. Karena apa? Bidnya palsu semua. Nah, Ya. beda kalau memang kita bermain di saham-saham gorengan. Ya, contoh misal seperti Indo hari ini ya. Saya ngomong Indo aja, karena Indo udah kejadian ya. Kemarin Indo menguji support di 112, mantul, closing 119, hari ini sampai 137. Ya, kita nggak ngerti kelanjutannya bagaimana. Tapi kalau kita melihat Indo ini likuiditasnya cukup menarik ya. Dalam arti ya oke lah, oke banget. Tidak ada yang namanya bid palsu yang terlalu mencolok. Artinya apa? Artinya Indo itu memang volatil, likuiditasnya segitu ya, dari 5.000 sampai 10.000-an. Nah, ini kita harus perhatikan. Kalau memang likuiditasnya segitu, teman-teman harus siap juga kalau misalnya teman-teman masuk dalam jumlah besar, harus siap-siap kalau nggak bisa keluar. Ya kan? Kalau saya biasanya scalping ya, kadang-kadang saya memang masuknya overload. Tapi ketika harga bergerak ke atas, saya akan mencoba mengurangi barang perlahan. Tujuannya apa? Supaya ketika tiba-tiba ada guyuran, ya, ada panic sell, saya paling nggak bisa aman. Udah ada yang saya jual, udah ada yang saya realisasikan, sisanya saya hold sebagian. Nah, sisanya ini saya merasa, oh udah aman nih, saya merasa, oh udah cukup aman, ya udah saya diemin. Untuk misalnya masih bagus kan. Nah, tapi ada beberapa yang memang sudah saya lepas. Karena kita nggak boleh overload di saham gorengan. Kalau sampai overload diguyur, kita nggak bisa keluar. Ya. Dan kebiasaan teman-teman ini begini, kalau udah main di saham gorengan karena guyuran kita cuma malah nonton, bukan merespon dan bereaksi untuk jual, ikut jual, tapi malah kita bengong, loh kok turun ya, akhirnya ARB, ya kan? Karena apa? Kita nggak punya trading plan, kita nggak ngerti harus bagaimana ya, kita harus hanya berpikir saya masuk, saya nggak mau cut loss, saya pokoknya pengen cuan terus, kan nggak bisa seperti itu. Itu yang harus dirubah dari teman-teman kalau mau main di saham-saham yang volatilitasnya tinggi, ya. Jadi itu bahaya sekali loh teman-teman. Jadi teman-teman harus bisa mengerti bagaimana cara kita bermain, ya kan? Nah, kalau kita ngomong saham gorengan juga, saham gorengan itu ada yang sesuai dengan teknikal, ada yang enggak. Ya. Makanya pilih saham-saham yang bisa dianalisa secara teknikal juga. Tujuannya apa? Mempermudah kita mengetahui resiko di mana, area buy di mana. Ya kan? Oke.
Nah, ini yang perlu diperhatikan. Kalau teman-teman perhatikan chartnya Indo, ya, buka aja chartnya Indo, 112, 110 kemarin itu area support. Area support kuatnya di mana sepertinya double bottom di sana ya, waktu itu naik ke atas sampai 140, kemudian dibanting sampai area support. Nah, ketika ada di area support itu, itulah saatnya kita berani lebih beli, ya kan? Kita berani beli lebih banyak lagi. Karena apa? Area support. Apalagi posisinya sudah mulai waktu itu konsolidasi. Ketika dibanding 110, ada yang gagal lagi. Karena apa? Area demand, area permintaan. Ya, ketika langsung kemudian ditarik ke 119, itu sebenarnya sudah mulai apa ya? Sinyal untuk ini memang ada chance untuk reversal atau rebound. Dan terbukti hari ini ya, terbukti cukup liar sekali naik ke atas 137, ya sudah, kita menikmati aja flow-nya. Tapi kalau kita beli di 136 ke atas, 130 ke atas, ini adalah area-area resist. Nah, kalau beli di sana bagaimana? Ya kemungkinan nyangkut, ya kan? Ya. Nah, ini yang harus kita ngerti di sini. Jadi areanya di mana, supply demand-nya di mana. Kalau kita bisa mengerti supply dan demand-nya, itu akan sedikit membantu kita untuk, oh saya mau beli di mana, gitu loh. Oke. Ya, jadi bukan cuma melulu, oh harga saham naik ikutan gebuk-gebukan hajar. Enggak sesimpel itu, kecuali kamu duitnya banyak sekali, bisa masang bid tebel-tebel, ayo gebuk-gebukan, yuk, ayo kita perang di sana. Itu beda urusan. Tapi kalau kita ngomong secara retail ya, retail ini harus lebih cerdas. Karena apa? Karena kita ini nggak punya dana yang cukup besar. Berarti kita harus cerdas untuk mengikuti flow-nya. Ngikutin ikan besar mau kemana. Nah, inilah yang kita pakai dari bandarmologi, dari TA itu konsepnya seperti itu sebenarnya. Bukan, TA itu bukan cuma ngegambar garis, enggak. Ya kan? Oh, emang kalau kita gambar garis harganya nggak mau turun? Ya nggak juga. Ya, bisa aja turun, tergantung supply dan demand-nya bagaimana. Nah, makanya itu kita belajar TA itu sebagai roadmap kita. Oh, ini areanya seperti ini, ada area supply di sini. Di area tersebut ini kok tekanan jualnya kok udah rendah. Nah, kita bisa mulai spekulasi buy di sana. Itu yang kita pakai, ya. Seperti itu. Oke, Om, tadi menarik nih. Ini kan udah kejadian ya. Tadi Indo di area support, habis itu hari ini kalau kita closing di 130. Nah, misalnya nih, kita tujuan awal kita mau scalping nih. Mau scalping atau day trading gitu. Pas udah masuk ya, habis itu kita masuk di area support, misalnya udah floating profit lumayan banyak ya. Nah, apakah kita harus take profit, disiplin, atau boleh nggak kita panjangin gitu? Hold gitu. Boleh-boleh aja. Boleh-boleh aja. Kan sekali lagi begini, saya itu memang prinsipnya lebih ke arah let profit run ya, lebih ke arah bukan langsung 1%, 2% saya bungkus, enggak ya. Saya lebih kalau melihat dari sebuah saham itu memang masih bergerak naik ya dengan bagus sekali ya. Saya tadi juga bilang sama anak PPC, jangan buru-buru jual Indo ya, jangan buru-buru jual Indo karena kan 122 memang target pertama saya, tapi ternyata kan lebih dikasih lebih ya. Ya kita misalnya kalian merasa terlalu berat sahamnya, dalam arti gini, lot kalian terlalu banyak di saham tersebut, kalian deg-degan, ya udah boleh jual bertahap. Intinya adalah kita mencari kenyamanan psikologis aja. Tujuannya apa? Kenapa jual bertahap? Yang tadi saya bilang, ketika ada guyuran kita siap. Oh, udah jual bertahap, tinggal sedikit, tinggal separuh. Oh ya udah tinggal jual aja. Atau pasang trailing stop atau apapun juga, itu caranya ya. Tapi kalau saya pribadi, saya lebih melihat, oh, semisal kena resist yang kuat, dan resist ini memang misalnya begini ya, kenaikan udah terlalu tinggi nih dari Indo ya, contoh 120 naik ke 137 kan udah tinggi, cukup tinggi kan kenaikannya itu di atas 10%, 15% seperti itu ya. Logikanya memang sebuah saham itu kalau nggak ada yang ngedorong ke atas atau nggak ada yang mau bakar duit lagi atau malah overnya dipager-pagerin ya berarti memang nggak dikasih naik ya. Artinya apa? Kita harus tahu diri, kita mulai jualan bertahap. Tujuannya apa? Ketika teman-teman jualan bertahap, teman-teman mau ambil di area bawah, di area support lagi itu silahkan, sah-sah aja. Kan seperti itu ya. Tapi at least kita bisa apa ya, mengamankan, merealisasikan profit kita. Jangan sampai psikologis kita ini rusak ya, psikologi kita rusak, aduh kok psikologinya hancur gara-gara apa, overload ya, galau, itu jangan ya. Jadi kalau memang mau main scalping, mau belajar seperti itu, kena area resist atau udah mulai berat, buang sebagian. Kalau mau naik lagi urusan lain lagi gitu loh, ya kan. Kenapa sebagian, siapa tahu naik lagi kan, seperti itu kan. Kita kan nggak pernah ngerti, tiba-tiba overnya tebel terus overnya dicabut ya ke atas ya. Waduh, saya kan sering ngomong, aduh hilang barang nih, hilang barang karena apa? Ternyata cuma ditakut-takutin kan. Nah, tujuan kita jual separuh itu tujuannya bertahap itu bagaimana? Kalau sampai takut-takutin, diajar ke atas, kita masih punya barang, enjoy aja, ya kan? Nah, jadi itu yang apa ya? Itu seni untuk menikmati trading di saham-saham yang volatilitasnya tinggi ya. Tapi ya kembali lagi cocok nggak dengan teman-teman risk profilnya? Kalau teman-teman nggak bisa mantau market ya jangan main di saham-saham yang seperti itu. Gitu kalau saya. Thank you, Om. Baru tadi banyak yang nanya nih, rekomendasi saham untuk besok dong, Om. Kalau mau rekomendasi, join PPC. Jangan minta di sini.